Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan mengenai evaluasi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Saya Malin Fauzana dengan NIM belakang 007. Saya Sagita DKI Samidanira dengan NIM K1222073. Saya Siva Febriana Putri dengan NIM K1222015. A few moments later. Dalam pengembangan evaluasi kognitif untuk pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, evaluasi ini berfokus untuk meningkatkan pemahaman siswa secara mendalam tentang teks drama. Melalui rangkaian tes tertulis, guru dapat memperkenalkan konsep dan mengarahkan peserta didik untuk mengidentifikasi unsur, struktur, dan teknik pementasan drama sesuai dengan tujuan pembelajaran yang tertera. Sebagai evaluasi harian, kami memberikan latihan soal terkait materi dengan menyajikan beberapa kutipan teks yang berbeda dengan konten dan pesan yang kuat. Dalam latihan soal pilihan ganda, siswa akan diuji untuk mengidentifikasi watak, latar, kebahasaan, dan amanat dalam teks drama, serta memahami perbedaan antara teknik dialog dan teknik akting dalam pementasan drama. Selain itu, mereka akan diminta untuk menjelaskan bagian-bagian dalam struktur drama melalui soal esai. Kemudian, dengan rubrik penilaian yang jelas, kami memberikan panduan yang komprehensif bagi siswa untuk mengukur pemahaman mereka tentang teks drama. Selanjutnya, yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai pengembangan evaluasi psikomotorik pada tingkat SMP dengan teks pantun. Yang pertama yaitu capaian pembelajarannya. Siswa mampu menyampaikan tulisan berdasarkan fakta, pengalaman, atau imajinasi secara indah dan menarik dalam bentuk pantun. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa mampu menelaah syarat-syarat pantun yang tepat secara mandiri. Siswa mampu merumuskan isi pantun berupa nasihat atau pesan moral. Dan yang ketiga, siswa mampu dan dapat membuat pantun sesuai struktur dan kaidah yang benar. Selanjutnya, indikator pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi syarat-syarat pantun. Dan yang kedua, siswa mampu menulis pantun yang sesuai dengan syarat-syarat pantun. Selanjutnya, adapun kisi-kisi evaluasi psikomotorik, yaitu capaian pembelajarannya menulis pantun dengan memperhatikan syarat-syaratnya. Main boneka bersama Tiara, tak sengaja tersinggol temannya, kalau ingin jadi juara, giat belajar kuncinya. Dengan soal identifikasi pesan moral atau nasihat dalam pantun di atas. Indikator yang kedua yaitu menyajikan pantun sesuai struktur dan kaidah yang benar. Teknik, estimasi, bentuk, petunjuk, tugas. Dengan soal, buatlah pantun sesuai struktur yang benar dengan tema bebas. Selanjutnya, adapun contoh-contoh pantun. Contoh pantun yang pertama berbunyi, di tepi kali saya menyinggah, menghilang penat, menahan jerat, orang tua jangan disanggah agar selamat dunia akhirat. Bunyi pantun yang kedua yaitu, beli 2 dapat 3, murah hati si penjualnya. Cita-cita utama kita surga, jangan tersilau harta dunia. Selanjutnya, rubrik penilaian, yaitu yang berisi aspek dan tingkatan. Tingkatan ini berisi 4 tahapan, yaitu yang pertama sangat baik dengan nilai A, yang kedua baik dengan nilai B, yang ketiga cukup dengan nilai C, yang keempat kurang dengan nilai D. Yang pertama yaitu aspek kesesuaian tema dengan tingkatan sangat baik, yaitu siswa tidak mampu menyusun tema dan menggunakan imajinasi dalam pembuatan pantun. Yang kedua yaitu aspek keterampilan bahasa. Adapun tingkatan sangat baik yaitu siswa mampu menyusun pantun dengan menggunakan bahasa yang benar dan juga tepat dan menyampaikan secara lancar. Yang kedua, tingkatan baik yaitu siswa mampu menyusun sebagian pantun dengan menggunakan bahasa yang benar dan tepat serta menyampaikan secara lancar. Yang ketiga yaitu tingkatan cukup, siswa kurang mampu menyusun pantun dengan menggunakan bahasa yang benar dan tepat serta menyampaikan secara lancar. Yang keempat, tingkatan kurang yaitu siswa tidak mampu menyusun pantun dengan menggunakan bahasa yang benar dan tepat serta menyampaikan secara lancar. Aspek yang ketiga yaitu penghayatan dengan tingkatan sangat baik, yaitu siswa mampu membacakan pantun dengan mengekspresikan emosi dan maksud pantun dengan baik untuk mengetahui tingkat kedalaman makna yang terdapat dalam pantun tersebut.
Tindakan yang kedua yaitu baik, siswa mampu membacakan sebagian pantun dengan mengekspresikan emosi dan maksud pantun yang baik. Mengekspresikan emosi dan maksud pantun dengan baik untuk mengetahui tingkat kedalaman makna yang terdapat dalam pantun tersebut. Yang terakhir yaitu ada penskorannya. Nilai diperoleh dari skor yang diperoleh dibagi skor maksimal. Skor yang diperoleh berjumlah 2400 dan skor maksimal adalah 24, jadi dibagi Dan yang terakhir, pengembangan evaluasi afektif teks berita jenjang SMP. KD menulis teks berita, sikap yang dinilai kreativitas dan kejujuran. KD menelaah isi, struktur, dan aspek kebahasaan dalam teks berita. Indikator peserta didik menunjukkan keterampilan dan sikap kejujuran ketika 1. Merumuskan pengertian teks berita melalui pengamatan model. 2. Menyimpulkan ciri-ciri melalui struktur atau pola teks berita. 3. Mengidentifikasi gagasan umum dalam teks berita. Teknik non-tes, bentuk observasi selama proses, instrumen lembar observasi sikap keterampilan dan kejujuran. Lembaran observasi sikap kreativitas dan kejujuran, KD menulis teks berita. Nama siswa, Rina Khairil, aspek perilaku yang dinilai BS 75, JJ 75, TJ 50, DS 75. Jumlah skor 275, skor sikap 68,75, kode nilai C. 2. Axel Nuev, BS 100, skor sikap 75, kode nilai SP. Dan yang terakhir Maura Wilona, BS 70, JJ 75, TJ 60, DS 65. Jumlah skor 270, skor sikap 67,5, kode nilai B. Keterangan, BS bekerja keras, JJ jujur, TJ tanggung jawab, DS disiplin. Catatan, aspek perilaku dinilai dengan kriteria 100 sangat baik, 75 baik, 50 cukup, dan 25 kurang. Skor maksimal, jumlah sikap yang dinilai, dikalikan jumlah kriteria, sama dengan 100 dikali 4, yaitu 400. Skor sikap, jumlah skor dibagi jumlah sikap yang dinilai, 275 dibagi 4, 68,75. Kode nilai atau predikat, 75,01 hingga 100, sangat baik atau SB, 50,01 hingga 75, baik atau B, 25,01 hingga 50, cukup atau C, 0 hingga 25 kurang atau K. Lembaran observasi sikap peserta didik, KD menulis teks berita. Dimulai dari nama peserta didik yang diamati, kemudian pengamat. Indikatornya yang pertama mau menerima pendapat teman. Apabila iya, maka mendapatkan skor 100. Yang kedua memberikan solusi terhadap permasalahan. Skor sikap 90, kode nilai SP. Catatan, skor penilaian ya sama dengan 100 dan tidak 50 untuk pernyataan yang positif, sedangkan untuk pernyataan negatif ya 50 dan tidak sama dengan 100. Skor maksimal sama dengan jumlah pernyataan dikalikan jumlah kriteria. 5 dikali 100 sama dengan 500. Skor sikap yaitu jumlah skor dibagi skor maksimal dikali 100. 450 dibagi 500 dikalikan 100 sama dengan 90. Kode nilai atau predikat 75,01 hingga 100 sama dengan sangat baik dengan kode SB. 50,01 hingga 75 predikat baik dengan kode B. 25,01 hingga 50 yaitu cukup dengan kode C, dan 0 hingga 25 yaitu kurang dengan kode K. Kemudian instrumen penilaian KD menulis teks berita. Aspek yang dinilai 1. Kesesuaian respon dengan pertanyaan. Kedua, keserasian pemilihan kata. Yang ketiga, kesesuaian penggunaan kata bahasa. Dan yang terakhir, pelafalan. Sangat baik 100, baik 75, tidak baik 25. Kriteria penilaian atau skor 100 yaitu sangat baik, 75 baik, 50 kurang baik, dan 25 tidak baik. Cara mencari nilai yaitu jumlah skor yang diperoleh siswa dibagi dengan skor maksimal dikalikan skor ideal atau 100. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.